Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5B akan membahas mengenai bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Langsung saja kita simak penjelasannya. Apa pengertian dari bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku? Bahasa Indonesia baku atau kata baku dapat diartikan sebagai kata yang telah ditentukan oleh kaidah tertentu dan masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya yaitu bahasa daerah dan tidak masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adakah fungsi dari kata baku? 1. Pemakaian kata baku dalam bahasa dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi kekhasan. Pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan bahasa pemakai bahasa lainnya. 3. Pembawa kewibawaan. Kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. 4. Kerangka acuan. Kata-kata baku menjadi patokan bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari bahasa Indonesia baku? Apa saja ciri-ciri dari bahasa Indonesia baku? 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 2. Bukan bahasa perangkap. Nomor 3. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Nomor 4. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Nomor 5. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Nomor terakhir, memiliki minimal subjek dan predikat. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari bahasa Indonesia tidak baku? Ciri-ciri dari bahasa Indonesia yang tidak baku, pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Jawa digabungkan, atau bahasa Indonesia. Ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman, pergaulan remaja dan lain-lain. Bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama, namun dalam melakukan pembicaraan dengan nada yang berbeda dan notasi yang berbeda. Selanjutnya, tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Selanjutnya, bersifat ambigu sehingga kerap terjadi salah penafsiran setiap manusia. Dan terakhir, ada ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana cara membedakan untuk penggunaan bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku? Penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaan yang sudah sesuai IYD, ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Sedangkan kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak kaku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Sebutkan beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku. Berikut merupakan bentuk kata baku dan tidak baku. Yang ada di sebelah kanan saya ini merupakan bentuk baku dan kiri saya adalah bentuk tidak baku. Yang pertama itu ada afdal, afdol. Kemudian abjad, abjad. Andal, handal. Asas, azas. Atmosfer, atmosfer. Baterai, baterai. Bus, bis. Cabai, cabai. Cedera, cidera. Coklat, coklat. Detergen dengan deterjen. Diagnosis, diagnosa. Hipotesis, hipotesa. Ijazah, ijazah. Imbau, himbau. Berikut merupakan contoh kata baku dan tidak baku. Jadi kesimpulannya adalah untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar haruslah dibudayakan penggunaan kata baku dan sesuai aturan dalam pedoman yang telah ditetapkan. Tidak hanya sebagai formalitas saja, namun diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda sudah dapat menerapkannya dengan baik dan benar dalam kehidupan, bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar Anda juga sadar dalam penggunaan kata baku.
Sekian pembahasan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.